Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk melihat penjelasan-penjelasan atau petuah-petuah penting yang ada di dalam buku Raudatut Talibin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahumullah rahmatal abrar. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas jasa beliau kita mengenal agama Islam dan kita mengenal kitab terbaik yaitu Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada manusia terbaik yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas bagian keempat dari kitab Raudatut Talibin, dan kita kasih tema dengan makna wusul dan wisal. Al-Imam Al-Ghazali di dalam penjelasannya mengatakan bahwa ketahuilah apa makna wusul. Beliau menjelaskan bahwa wusul adalah manakala hamba mampu melihat hiasan Allah Subhanahu wa taala dan tenggelam di dalamnya. Jika ia melihat kepada pengetahuannya, ia tidak melihat hal-hal lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dia melihat tujuan hidupnya, ia tidak melihat yang selain dari tujuan hidupnya. Ia secara total sibuk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hal yang disaksikan maupun tujuan hidupnya. Dalam hal ini, ia tidak menoleh atau mengandalkan kepada dirinya sendiri untuk mengisi lahir dengan ibadah atau mengisi batin dengan pensucian akhlaknya. Semua itu merupakan bentuk pesucian dan menjadi awal perjalanan. Puncaknya adalah ketika ia telah lepas sepenuhnya dari dirinya dan bertajarrud. Tajarrud itu adalah penarikan diri segala sesuatu selain Allah secara totalitas. Itulah tajarrud. Puncaknya, kita ulangi sekali lagi, puncaknya adalah ketika ia telah lepas sepenuhnya dari dirinya sendiri dan bertajarrud hanya kepadanya, hingga seolah-olah ia adalah dia.
Inilah yang disebut dengan wusul. Karena itu, kata Imam Al-Ghazali, pahamilah dengan sebaik-baiknya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna wisal, yaitu melihat dan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala di dunia dengan rahasia hatinya, serta menyaksikan dengan mata kepala di akhirat. Sehingga makna wisal bukanlah pertemuan zat manusia dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha suci, karena Allah Subhanahu wa taala adalah maha suci dari semua yang kita sebutkan tadi, yaitu pertemuan zat dengan zat manusia. Maka kata Imam Al-Ghazali, untuk menguatkan argumentasinya, beliau mengutip perkataan daripada Sufi, mataku senantiasa dapat melihatnya meski tempatnya jauh dari tempatku. Maka selanjutnya Imam Al-Ghazali mengajak kepada kita untuk pahamilah bahwa pondasi jalannya tasawuf itu adalah ada 4. Apa yang 4 itu, para pemirsa? Yang pertama adalah ijtihad, yang kedua adalah suluk, yang ketiga adalah sair atau perjalanan, dan yang keempat adalah ta'ir, terbang. Ijtihad adalah mengetahui hakikat Islam secara pasti. Suluk yaitu mengetahui dengan pasti berkaitan dengan hakikat keimanan. Sair, berjalan, berarti mengenal hakikat ihsan dengan sesungguhnya. Dan ta'ir, terbang, artinya mengalami ekstase atau jazab dengan jalan berlaku dermawan dan ihsan menuju makrifat sang raja pemberi anugerah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka posisi ijtihad terhadap suluk seperti posisi istinja terhadap wudhu kita. Jadi barang siapa tidak beristinja berarti tidak memiliki wudhu. Dan siapa yang tidak memiliki wudhu, maka salatnya tidak sah. Begitu penjelasan dari Al-Imam Al-Ghazali. Maka posisi ijtihad terhadap suluk seperti posisi istinja terhadap wudhu. Jadi barang siapa yang tidak beristinja berarti tidak memiliki wudhu. Dan siapa yang tidak memiliki wudhu, maka salatnya tidak sah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula seseorang yang tidak melakukan suluk, ia tidak melakukan sair, perjalanan. Sair, bukan sair, tapi sair. Sedangkan ta'ir berarti wusul, sehingga jalan, dan tingkatan orang-orang wusul disebut dengan ta'ir, terbang. Ini jalan para salik dan tingkatan para pelaku, dan Allah Maha Tahu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau mengutip apa yang diungkapkan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, di mana beliau berkata bahwa ittisal adalah penyingkapan hati, dan
penyaksian rahasia lain dalam makom keterkaguman atau yang disebut dengan zulul. Kemudian beliau menjelaskan kembali dengan mengatakan, ketahuilah bahwa ittisal dan ketersambungan atau muwassalah itu tergantung pada isyarat para guru. Setiap orang mencapai jernihnya keyakinan melalui pencerapan atau yang disebut dengan zauq dan cinta atau wajah. Berarti ia berada dalam satu derajat yang disebut dengan derajat usul. Tingkatan mereka berbeda-beda. Di antara mereka ada yang menemukan Allah melalui perbuatan, satu derajat yang disebut dengan derajat tajalli, hingga perbuatannya maupun perbuatan selain dirinya menjadi fana, karena ia telah berdiri bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan ini, ia tidak lagi membuat rancangan maupun pilihan. Inilah satu tingkatan usul. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pula yang diberhentikan pada makom kebesaran atau haibah dan kedamaian karena apa yang tersingkap bagi hatinya, yaitu melihat keagungan dan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bertajalli melalui sifat-sifat dan berada pada satu derajat yang disebut dengan maqam usul tadi. Selain itu, ada juga yang naik kepada maqam fana. Maqam fana adalah sembari melihat cahaya keyakinan dan penyaksian pada batinnya, ia tidak lagi mengenali wujudnya. Kenapa? Karena penampakan yang dialaminya. Inilah yang disebut dengan jenis tajalli zat, khusus bagi kaum yang pada tingkatan muqarrabin, sekaligus satu tingkatan dengan usul. Di atasnya ada hakul yakin, orang-orang khusus atau yang disebut dengan khas di dunia ini dapat menyaksikannya. Tingkatan ini bisa dikatakan sebagai berjalannya cahaya penyaksian dalam totalitas dari seorang hamba, sehingga ruh, kemudian hatinya, kemudian nafsunya, bahkan anggota lahirnya mencapai cahaya tersebut yang disebut dengan cahaya hakul yakin. Demikianlah itu tingkatan usul yang paling tinggi yang dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Rawdatul Talibin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika berbagai hakikat telah dikenali secara pasti, maka dengan kemuliaan ini hamba mengetahui bahwa ia berada pada tingkatan pertama. Lantas, mana tahsil itu? Bertanya kepada, maka jawabannya adalah sangat jauh. Hingga jalan menuju itu tidak pernah dilewati di akhirat yang baik, terlebih dengan umur duniawi yang begitu singkat. Oleh karena itu, derajat ini adalah derajat yang sangat luar biasa,
yang kadang-kadang kita ingin, tapi cita-cita umur kita yang terbatas oleh waktu yang sangat singkat itu menyebabkan kita tidak sampai kepada derajat yang tertinggi. Beliau menutup bab ini dengan bab yang bagian makna wusul dan wisal itu dengan mengatakan bahwa Allah Maha Tahu atas apa yang dicita-citakan oleh setiap hamba. Mari kita ingat pesan dari Imam Al-Ghazali bahwa posisi ijtihad terhadap suluk seperti posisi istinja terhadap wudhu kita. Jadi barang siapa yang tidak beristinja berarti ia tidak memiliki wudhu, dan siapapun yang tak memiliki wudhu maka salatnya tidaklah sah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pembahasan di bagian keempat daripada kitab Rawdatul Talibin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali, sang hujjatul Islam, tokoh sufi dan filosof yang lahir 1058 sampai dengan meninggal dunianya pada 11 Masehi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.